Lucu ya anak-anak, kalau dikasih hadiah, pasti senangnya bukan main. Apalagi hadiah yang udah dijanjikan, pasti dinanti-nanti. Kalau soal dapat hadiah sih, kayaknya bukan cuma anak-anak yang seneng ya, saya juga seneng kalau dapat hadiah mah. Oh iya benar sih Lause, orang dewasa juga senang loh kalau dikasih hadiah. Iya, tentu kita bisa sangat mengerti bagaimana murid-murid Tuhan Yesus juga sangat senang dijanjikan hadiah, pemberian yang luar biasa dari Yesus. Hadiah yang akan disampaikan kepada mereka adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah dijanjikan sejak Yesus bersama para murid dalam pelayanannya. Beliau berkata, "Aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong yang lain." Selama ini para murid bersama dengan Tuhan Yesus dalam suka dan duka, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menolong mereka, tapi juga menolong orang banyak. Nah, sekarang kan Tuhan Yesus mau pamit, dia akan pulang ke surga. Dan Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid, "Aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang setara seperti Tuhan Yesus." Jadi Roh Kudus memang sungguh pemberian Allah yang paling besar bagi gereja Tuhan. Gimana loh, Sob? Kalau kita memandang pemberian terbesar itu ya, untuk kita, orang-orang percaya di masa kini juga. Iya benar Rose. Tapi Rose, saya mau nanya sesuatu yang sensitif nih Rose tentang turunnya Roh Kudus ini. Ada teman saya tuh keke bilang kalau ciri orang yang menerima Roh Kudus tuh adalah bisa berbahasa roh atau bahasa lidah. Rose, dia tuh kasih referensi Kisah Para Rasul 2 ini. Waduh, masa sih? Saya nggak bisa berbahasa lidah loh Lause. Gak bisa saya juga. Nah, sebentar. Kalau menyebut langsung ya, bahasa roh itu memang salah satu karunia dari Roh Kudus. Tetapi bukan menjadi pertanda satu-satunya. Lebih lagi kalau kita kembali tadi menyebut Kisah Para Rasul 2 ya, itu peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Itu merupakan satu one time event. Bahasanya juga waktu itu yang disampaikan, dikatakan oleh para murid waktu Roh Kudus turun atas mereka, itu bukan bahasa yang tidak dimengerti, tetapi bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang saat itu di Yerusalem. Jadi bahasa lidah atau kekhususan berbahasa lain bukan ciri orang terima Roh Kudus. Orang percaya dikaruniai Roh Kudus tetap. Dan namanya juga Roh Kudus kemudian memberikan karunia berbagai macam. Salah satunya saat itu yang menjadi pertanda mereka bisa berkata-kata dalam bahasa orang lain. Nah, Kisah 2 adalah fondasi yang paling dasar dan besar dari janji Roh Kudus yang turun kepada manusia. Nah, itu yang paling penting. Tanda bahwa saat itu Roh Kudus turun. Itu sekali untuk selamanya. Dan tidak bisa kemudian diklaim, dibatasi. Tandanya adalah bisa bahasa lidah. Seperti itu. Kalau makna baptisan Roh Kudus itu bagaimana Lause? Nah, istilah ini juga ya, karena itu kadang berkaitan bahwa orang sudah menerima baptisan tapi kemudian ada yang sebut perlu baptisan Roh Kudus. Nah, sebenarnya kita lihat di Alkitab ya, Tuhan Yesus yang pertama yang harus dicatat, Tuhan Yesus yang membaptiskan dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis sendiri pernah berkata, "Aku membaptis kamu dengan air."
tetapi akan datang kemudian Dia yang akan membaptiskan kamu dengan Roh. Nah, ini pertama dimaknai ya, baptisan Roh Kudus itu karya Tuhan Yesus. Maka baptisan yang utama maknanya adalah sebagaimana Tuhan Yesus menyucikan manusia dari dosa, maka makna baptisan yang utama adalah pembersihan, dibaptiskan dengan air, memberikan gambaran kepada kita bahwa melalui air yang mencuci kita beroleh pembersihan. Dibersihkan oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang membersihkan kita, yang berkuasa mengubah hati orang, berkuasa mengubah sifat karakter kita, dan mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Ini bukan kemampuan kita, ini karya Roh Kudus yang membuka hati kita, menerima firman, mendengar Tuhan Yesus Juru Selamat, sehingga kita semua yang menerima Tuhan Yesus dikuduskan menjadi kaum kudus, gereja yang kudus dan am. Dikuduskan kita menjadi orang-orang yang oleh karena karya Allah di dalam Kristus oleh Roh Kudus kita menjadi anggota tubuh Kristus. Roh Kudus dicurahkan atas kita sehingga bahasanya kita dilahirkan kembali. Roh Kudus dicurahkan dari atas, kita dilahirkan dari atas. Demikian itu makna baptisan Roh Kudus. Tapi Lose, bagaimana kita bisa merasakan pimpinan Roh Kudus ya? Iya tuh, apa ciri kita sudah menerima Roh Kudus, Lose? Dan kembali ya, Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita ya, itu tentu berkarya di dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu kita saksikan. Memang Roh Kudus telah hadir di dalam hidup kita sebagaimana janji Tuhan Yesus, penolong yang akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Nah, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta dengan sifat rohani. Rohani manusia jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menyeleweng. Itu sebabnya kita sangat butuh pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, pendampingan Roh Kudus atas diri kita atau hidup kita. Kita tahu yang baik, tapi kan kita tidak punya jaminan bahwa kita akan melakukan yang baik. Iya, benar. Iya kan? Iya. Tahu kan? Tahu bahwa ini tuh baik, tapi kekuatan. Nah, untuk melakukan yang baik itu gampang aja lah. Oke. Itu di perempatan lampu merah. Iya kan? Kita tahu kan itu berhenti. Tapi tengok kanan, tengok kiri, sepi. Nah, rasanya kemudian kalau sepi ya kita terus saja, gitu kan? Ya, Nah, siapa yang akan mengingatkan kita gitu bahwa ya itu melanggar gitu loh. Tapi kan kita tahu itu melanggar, tapi sepi terus. Nah, disinilah tiap kali kita ingat Roh Kudus ya memberikan kepada kita pimpinan. Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Oke. Nah, Dia yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, ini Tuhan Yesus sudah jauh hari memandang bagaimana para murid tidak akan survive kalau hidup sendiri tanpa Roh Kudus di dalam hati dan menyertai mereka. Benar sih, Lose. Nah, kalau penerapan untuk minggu ini apa ya, Lose? Ya, yang pertama tentu kita bersyukur ya bahwa kita boleh mengingat selalu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus itu menandai pemberian Allah yang terbesar untuk gereja, untuk orang percaya. Pemberian Allah
kepada kita semua. Oleh karena kita di dalam perjalanan kita, hidup kita mengalami berbagai banyak tantangan dan kita tidak bisa melakukan sendiri dengan kekuatan sendiri. Tadi saya sebut sifat-sifat baik umpamanya. Nah, ini juga perlu kita ingat. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya kalau punya sifat-sifat, ya, di dalam bahasa Alkitab itu surat Galatia, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Ini yang penting juga pengendalian diri. Nah, karena kita menyadari kalau kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Nah, keluar kita juga bisa bersaksi, memberitakan firman, memberitakan Injil. Nah, ini lagi dorongannya itu kalau mengikuti diri sendiri ya, mungkin ya nggak mau, Iya. malas. Iya kan? Bukan males sih Pak, tapi semacam kayak ragu-ragu kayaknya. Ya, ragu-ragu. Itu semua Tuhan sudah sediakan penolong untuk kita. Nah, belum lagi kan, lose-lose kan juga tentu di dalam segala situasi hidup ya, selain berdedikasi mengajar anak-anak kita, juga punya pergumulannya sendiri ya, pekerjaan, usaha. Nah, ada masa-masanya kita juga sedih ya, aduh gimana ini ya, susah. Nah, Roh Kudus itu juga adalah penghibur, pemberi kekuatan, anytime, dengan mengingat bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup saya, bersama saya, menyertai saya selama-lamanya. Ingat itu. Amin. Lase. Terima kasih Lase Yohanes untuk penjelasan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga Lase-Lase parents yang sudah join di podcast kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.